Pernah dengar ungkapan agama adalah candu masyarakat? Sebuah pernyataan yang begitu kontroversial, yang seringkali dikutip untuk menunjukkan bahwa agama hanya digunakan untuk menenangkan rakyat yang tertindas. Tapi benarkah agama, khususnya Islam, hanya sekadar alat untuk menenangkan kaum miskin agar pasrah dengan keadaan? Apakah Islam benar-benar seperti obat bius yang membuat umatnya tidak sadar akan ketidakadilan? Atau justru Islam adalah solusi yang sesungguhnya untuk melawan ketidakadilan? Hari ini, kita akan membedah pemikiran Karl Marx dan menjawabnya dari perspektif Islam. Segmen 1. Memahami kritik Karl Marx terhadap agama. Siapa Karl Marx dan apa yang dia katakan tentang agama? Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan tokoh utama dalam teori sosial dan politik. Ia terkenal sebagai bapak komunisme dan sosok di balik ideologi Marxisme. Salah satu kritik Marx yang paling terkenal terhadap agama adalah pernyataannya dalam karyanya A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right, di mana ia mengatakan, Religion is the opium of the people. Agama adalah candu masyarakat. Pernyataan ini sering disalahartikan, seolah-olah Marx menganggap agama hanya sekadar racun atau sesuatu yang buruk. Padahal kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, Marx berpendapat bahwa agama digunakan oleh penguasa untuk mengendalikan rakyat agar tetap tunduk pada sistem yang menindas mereka. Menurutnya, agama memberikan harapan semu, seolah-olah kehidupan ini hanyalah penderitaan yang harus diterima, dan kebahagiaan sejati baru akan didapat setelah mati. Dengan cara ini, agama membuat rakyat pasrah terhadap ketidakadilan, alih-alih memberontak dan mengubah keadaan. Mengapa Marx berpikir seperti itu? Marx hidup di abad ke-19, saat revolusi industri sedang berlangsung di Eropa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana para buruh diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Jam kerja panjang, upah rendah, dan kondisi kerja yang buruk. Namun di tengah penderitaan itu, agama seringkali mengajarkan mereka untuk bersabar, menerima nasib, dan percaya bahwa Tuhan akan memberi ganjaran di akhirat. Bagi Marx ini adalah masalah. Ia melihat agama bukan sebagai solusi, tetapi sebagai alat yang digunakan kelas penguasa untuk menjaga sistem tetap berjalan tanpa perlawanan dari kaum miskin. Jadi dari sudut pandang ini, masuk akal kalau Marx melihat agama sebagai candu, bukan dalam arti negatif seperti narkoba, tetapi sebagai sesuatu yang menenangkan dan mengalihkan perhatian dari kenyataan pahit kehidupan. Tapi, apakah Islam benar-benar seperti itu? Segmen 2. Islam dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Apakah Islam mengajarkan kepasrahan? Kalau kita melihat ajaran Islam secara lebih dalam, benarkah Islam hanya mengajarkan umatnya untuk pasrah dan menerima ketidakadilan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Islam memang mengajarkan kesabaran, tetapi kesabaran dalam Islam bukan berarti diam dan menerima ketidakadilan begitu saja. Sabar dalam Islam adalah keteguhan dalam menghadapi ujian, tetap berusaha memperbaiki keadaan, dan tidak putus asa dalam perjuangan. Bahkan Islam secara tegas mendorong umatnya untuk melawan ketidakadilan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan tidak datang dari sikap pasrah, tetapi dari upaya aktif manusia untuk mengubah kondisi mereka. Islam menuntut perjuangan dan kerja keras, bukan sekadar menerima keadaan dengan pasrah tanpa usaha. Nabi Muhammad dan revolusi sosial. Kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad, kita tidak melihat sosok yang mengajarkan kepasrahan di hadapan ketidakadilan. Sebaliknya, kita melihat seorang pemimpin revolusioner yang berjuang melawan sistem yang menindas. Saat Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam, kaum elit Quraisy merasa terancam. Mengapa? Karena Islam mengguncang sistem sosial yang timpang. Islam menyerukan kesetaraan di tengah masyarakat yang saat itu sangat stratifikasi berdasarkan status sosial. Kebebasan bagi budak yang saat itu dianggap sebagai komoditas. Keadilan ekonomi dengan melarang praktik riba dan eksploitasi. Perlindungan bagi kaum tertindas termasuk anak yatim dan perempuan. Semua ini membuat kaum elit Quraisy marah karena Islam mengancam status quo mereka. Jika Islam memang hanya mengajarkan kepasrahan, maka tidak akan ada perlawanan dari orang-orang berkuasa saat itu. Nabi Muhammad tidak hanya menyampaikan ajaran moral, tetapi juga membangun sistem yang adil.
Islam menuntut perubahan sosial yang nyata, maka wajar jika Islam selalu menjadi inspirasi bagi perjuangan melawan ketidakadilan sepanjang sejarah. Segmen 3. Islam dan keadilan sosial. Sekarang mari kita bahas bagaimana Islam memandang keadilan sosial. Apakah Islam hanya berbicara tentang urusan ibadah, ataukah Islam juga memiliki sistem yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi? Jawabannya jelas. Islam memiliki konsep yang sangat kuat tentang keadilan sosial. Konsep kesejahteraan dalam Islam. Salah satu bukti kuat bahwa Islam memperhatikan keadilan sosial adalah sistem ekonomi yang berbasis zakat dan larangan riba. Zakat bukan hanya sekadar amal atau donasi biasa, tetapi sebuah mekanisme distribusi kekayaan yang diwajibkan dalam Islam. Tujuannya jelas, mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surat Al-Hasyr 7. Dengan sistem zakat, Islam mendorong redistribusi kekayaan secara adil. Orang yang mampu wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang kurang mampu. Ini bukan sekadar tindakan sukarela, melainkan bagian dari kewajiban sosial dalam Islam. Di sisi lain, Islam juga melarang riba. Kenapa? Karena sistem bunga dalam ekonomi seringkali menjadi alat eksploitasi yang memperkaya segelintir orang di atas penderitaan banyak orang. Riba menyebabkan orang miskin semakin terjebak dalam jeratan utang, sementara orang kaya semakin menguasai ekonomi. Konsep ini justru mirip dengan gagasan ekonomi sosialis, yang juga menentang eksploitasi ekonomi oleh segelintir elit. Tapi bedanya, Islam tidak meniadakan kepemilikan pribadi, melainkan mengatur agar kekayaan digunakan dengan cara yang etis dan tidak menindas. Islam menawarkan keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial dengan landasan spiritual dan moral. Perlawanan Islam terhadap tirani dan penindasan. Selain soal ekonomi, Islam juga menegaskan bahwa pemimpin bukanlah sosok yang boleh bertindak semena-mena, tetapi harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil. Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam menolak tirani dan kepemimpinan yang menindas. Seorang pemimpin dalam Islam harus mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Jika seorang pemimpin malah membenci rakyat dan rakyat membencinya, berarti ada yang salah dalam kepemimpinannya. Sejarah juga mencatat bahwa para ulama dan pemikir Muslim sepanjang zaman seringkali menjadi suara perlawanan terhadap penguasa zalim. Mereka tidak diam ketika ada ketidakadilan, tetapi berani berbicara dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi Islam bukanlah agama yang membiarkan ketidakadilan merajalela. Sebaliknya, Islam memiliki sistem yang mendorong kesejahteraan, melarang eksploitasi, dan menuntut pemimpin untuk bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dengan semua ini, jelas bahwa Islam bukan sekadar agama yang menenangkan, tetapi juga agama yang memperjuangkan keadilan sosial. Segmen 4. Apakah Islam dan Marxisme memiliki titik temu? Sampai di titik ini, kita bisa melihat bahwa Islam dan Karl Marx sama-sama mengkritik sistem yang tidak adil. Marx menyoroti bagaimana sistem ekonomi dan sosial seringkali dibuat untuk menguntungkan segelintir orang, sementara mayoritas justru menderita. Dalam pandangan Marxisme, sistem kapitalisme adalah akar dari ketimpangan ini karena memungkinkan eksploitasi buruh demi keuntungan segelintir elit pemilik modal. Oleh karena itu, Marx menyerukan penghapusan kelas sosial dan redistribusi kekayaan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Menariknya, jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa kesamaan antara ajaran Islam dan ide-ide Marx, terutama dalam hal memperjuangkan keadilan sosial. Pertama, Islam dan Marxisme sama-sama menentang eksploitasi kaum lemah. Islam melarang praktik riba, yang seringkali menjadi alat eksploitasi ekonomi, di mana orang miskin justru semakin terjebak dalam jeratan utang. Sebaliknya, Islam mewajibkan zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan, sehingga orang yang lebih mampu membantu mereka yang membutuhkan. Sementara itu, Marxisme melihat eksploitasi dalam bentuk lain, yakni bagaimana kaum buruh diperas tenaganya oleh pemilik modal tanpa mendapatkan imbalan yang setimpal. Kedua Islam dan Marxisme sama-sama menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam Islam, keadilan bukan sekadar konsep moral, tetapi prinsip utama dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, dalam Marxisme, ketidakadilan sosial dianggap berasal dari perbedaan kelas, sehingga solusinya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas agar tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Namun meskipun ada beberapa kesamaan dalam tujuan sosial, perbedaan mendasar antara Islam dan Marxisme sangat jelas. Marxisme melihat agama sebagai alat untuk menenangkan rakyat, sementara Islam justru menggerakkan rakyat untuk memperjuangkan keadilan. Dalam Islam, perlawanan terhadap tirani dan penindasan adalah bagian dari ajaran fundamental. Sejarah Islam sendiri penuh dengan kisah-kisah perjuangan melawan kezaliman, dari Nabi Muhammad yang menantang sistem sosial jahiliyah di Mekah, hingga para pemimpin Islam yang berjuang untuk menegakkan keadilan dalam berbagai periode sejarah. Lebih jauh lagi, Marxisme berusaha menghapus peran Tuhan dalam kehidupan sosial, sedangkan Islam justru menjadikan ketundukan kepada Allah sebagai landasan utama dalam menegakkan keadilan. Islam tidak memandang ketidakadilan sebagai sekadar masalah struktural, tetapi juga sebagai ujian moral dan spiritual yang harus diperjuangkan dengan landasan nilai-nilai ketuhanan. Jadi jika ada yang bertanya apakah Islam mirip dengan Marxisme, jawabannya adalah, dalam hal membela kaum tertindas, Islam jauh lebih maju daripada Marxisme. Islam bukan hanya menawarkan kritik terhadap ketidakadilan, tetapi juga memberikan solusi nyata yang berbasis spiritualitas, moralitas, dan keadilan ekonomi yang seimbang. Segmen 5. Islam versus kritik Karl Marx. Jadi, apakah benar agama itu candu? Kalau yang dimaksud adalah agama yang hanya digunakan sebagai alat untuk menenangkan rakyat agar pasrah dalam penderitaan dan menerima ketidakadilan tanpa perlawanan, maka kritik Karl Marx memang memiliki relevansi. Sepanjang sejarah, ada banyak contoh di mana agama dijadikan instrumen politik oleh segelintir elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari takdir yang harus diterima tanpa usaha untuk mengubahnya. Dalam konteks ini, agama memang bisa berfungsi sebagai candu membius masyarakat agar tidak sadar bahwa mereka sedang dieksploitasi. Namun jika kita berbicara tentang Islam yang sebenarnya, maka pandangan ini tidak lagi berlaku. Islam bukanlah agama yang hanya sekadar menenangkan, melainkan agama yang mendorong perubahan, menegakkan keadilan sosial, dan mengajarkan perjuangan melawan ketidakadilan. Islam menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Quran Surat An-Nahl 90. Ayat ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kepasrahan terhadap ketidakadilan, melainkan agama yang aktif menuntut keadilan di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial. Lebih jauh, sejarah Islam menunjukkan bagaimana agama ini menjadi kekuatan revolusioner yang mengubah masyarakat. Nabi Muhammad sendiri adalah sosok yang melawan sistem yang menindas rakyat miskin, membebaskan budak, dan menantang ketidakadilan kaum elit Quraisy. Islam bukan candu yang membuat umatnya lupa akan realitas, tetapi cahaya yang menerangi jalan menuju perubahan. Ia tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga membimbing langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan dunia yang lebih adil. Jadi apakah kita masih percaya bahwa Islam hanyalah candu yang membuat umatnya pasrah? Ataukah kita mulai melihat bahwa Islam justru membawa revolusi sejati? Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.